Pemirsa, Satreskrim Polrestabes Surabaya telah menetapkan Gregorius Ronald sebagai tersangka penganiayaan kekasihnya Dini hingga meninggal dunia. Untuk informasi terkini di TKP penganiayaan oleh anak anggota DPR RI, kita sudah terhubung dengan reporter Mahmud Fauzi langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam Mahmud, situasi terkini di lokasi penganiayaan saat ini seperti apa? Baik Reza, saat ini saya sedang berada di kawasan Surabaya Barat, tepatnya di depan Landmark Mall. Di basement parkir Landmark Mall inilah diduga Gregorius Ronald menganiaya sang kekasih Andini Afrianti hingga meninggal dunia. Tadi saya mencoba untuk memasuki area parkir Landmark Mall ini, namun ketika memasuki loket parkir kita sempat dihadang oleh beberapa petugas keamanan dan juga ditanyai keperluan apa yang kita lakukan di basement parkir tersebut. Tadi kita juga berhasil memasuki area yang diduga menjadi lokasi penganiayaan yang mengakibatkan Andini Afrianti meninggal dunia. Lokasi penganiayaan ini saat ini masih dipasang garis polis lain sepanjang hingga 30 meter. Dan saat ini diduga lokasi penganiayaan ini juga dijaga oleh beberapa petugas keamanan internal dari Landmark Mall. Untuk diketahui, saat ini Satreskrim Polrestabes Surabaya telah menetapkan Gregorius Ronald sebagai tersangka dugaan penganiayaan terhadap Andini Afrianti dan juga sudah melakukan penahanan. Gregorius Ronald akan ditahan selama 20 hari ke depan. Tersangka Gregorius Ronald dikenakan pasal penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia dan diancam dengan hukuman 12 tahun penjara. Penetapan tersangka ini menurut Kapolres Tabes Surabaya dilakukan setelah tim penyidik Satreskrim Surabaya melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 15 saksi yang berada di lokasi kejadian serta juga memeriksa CCTV yang ada di lokasi kejadian. Selain itu, penetapan tersangka ini juga setelah tim Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian. Dari pemeriksaan saksi-saksi diketahui bahwa perselisihan antara Gregorius dan juga kekasihnya Andini terjadi mulai dari lokasi karaoke hingga di lift menuju ke basement. Bahkan di lokasi karaoke, Andini sempat dipukul oleh tersangka sebanyak 2 kali dengan menggunakan botol minuman keras. Dan puncaknya penganiayaan ini terjadi di basement parkir Landmark Mall, di mana Gregorius diduga menabrak Andini Afrianti dengan menggunakan mobil sehingga Andini Afrianti terseret sejauh 5 meter di lokasi kejadian. Dari hasil otopsi yang dilakukan oleh tim forensik RSUD Dr. Sutomo Surabaya diketahui bahwa korban mengalami beberapa luka, baik luka dalam maupun luka ringan. Luka pada bagian luar terdapat luka memar pada sisi kepala belakang, juga luka di leher. Sementara itu, luka pada bagian dalam terdapat pada patah 3 tulang iga, serta terdapat memar pada organ hati dan juga organ paru-paru. Terkait motif penganiayaan ini, Kapolres Tabes Surabaya masih belum bisa menjelaskan secara pasti apa penyebabnya. Saat ini Kapolres Surabaya masih berfokus terhadap perkara dan juga pendalaman kejadian. Demikian Reza. Oke Mahmud, tadi Anda sempat menyinggung soal motif penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku ya. Jadi kalau soal motif penganiayaan ini kan memang masih simpang siur. Bahkan dijelaskan korban juga kerap curhat begitu di media sosial soal perlakuan pacarnya ini atau kekasihnya ini. Artinya memang apakah ini juga akan dirilis oleh pihak kepolisian bahwa memang ini bukan pertama kalinya korban mengalami penganiayaan, tapi sudah berbulan-bulan sebelumnya korban juga mengalami penganiayaan dari pelaku, Mahmud. Oke, terkait motif ada beberapa versi yang sampai di telinga teman-teman media. Bahkan kuasa hukum dari Andini Afrianti juga menjelaskan ada kemungkinan orang ketiga pada perselisihan antara korban dan juga tersangka ini. Namun kembali lagi Kapolres Tabes Surabaya masih akan fokus pada pendalaman perkara ini dan juga melakukan penyelidikan lebih dalam sebelum nantinya akan memastikan apa sebenarnya motif dari pelaku ini menganiaya korban. Demikian Reza.
Baik, terima kasih Mahmud Fauzi melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, sesaat setelah peristiwa naas terjadi, gelagat aneh ditunjukkan oleh Gregorius Ronald Tanur. Emosi pelaku berubah-ubah dimulai dari bantahan mengenal korban hingga akhirnya menangis saat mengetahui korban sudah tidak bernyawa. Dalam video amatir, terlihat korban sekaligus kekasih Ronald Tanur, Dini Afriyanti, tergeletak di parkiran basement salah satu mal Surabaya. Sejumlah petugas keamanan mal sempat menanyakan kondisi korban kepada pelaku Ronald Tanur. Namun Ronald membantah mengenal Dini dan mengatakan korban menghalangi mobilnya saat akan lewat. Dalam rekaman CCTV, tampak pula raut wajah Ronald yang terlihat santai meskipun Dini dalam kondisi lemas dan tak berdaya di kursi roda. Kepanikan dan tangisan Ronald Tanur baru terlihat saat mengetahui Dini sudah meninggal dunia. Pelaku sempat menekan dada korban dan mencoba membantu dengan nafas buatan. Namun tragis, nyawa Dini tidak tertolong. Kini Ronald Tanur sudah ditetapkan menjadi tersangka. Pihak Polrestabes Surabaya berencana melakukan tes kejiwaan terhadap Ronald karena sebelumnya perilaku Ronald dianggap tidak wajar, terlebih sempat merekam korban dalam kondisi sekarat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Valentinus Hartayan, Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, setelah melakukan pendalaman dengan menggelar rekonstruksi dan gelar perkara, Satreskrim Polrestabes Surabaya menyatakan motif tersangka Gregorius Ronald Tanur yang menganiaya kekasihnya hingga tewas karena sakit hati. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono mengungkapkan sebelum tersangka menganiaya korban, keduanya sempat cekcok lantaran tersangka merasa sakit hati dengan korban. Dalam cekcok itu pun tersangka berada dalam pengaruh alkohol. Penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya pun telah menjerat tersangka dengan pasal primer dalam KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun. Terkait kejadian ini sakit hati karena ada cekcok. Cekcoknya itu apa? Cekcoknya soal apa? Cekcoknya biasa karena yang bersangkutan masih terkontaminasi dengan alkohol. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya akhirnya menjerat tersangka kasus penganiayaan kekasihnya hingga tewas, Gregorius Ronald Tanur, dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sebelumnya Ronald hanya dikenakan pasal penganiayaan. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono mengatakan pasal pembunuhan diterapkan setelah pihaknya melakukan rekonstruksi dan gelar perkara dengan melibatkan sejumlah ahli. Dari reka ulang adegan, penyidik meyakini terdapat tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain. Dengan diterapkannya pasal pembunuhan, maka tersangka Ronald terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi juga mengungkap motif Ronald menganiaya kekasihnya Dini hingga akhirnya tewas karena didasari sakit hati setelah cekcok. Selain itu, pelaku berada di bawah pengaruh minuman beralkohol. Kami melakukan pendalaman terhadap saksi, beberapa saksi maupun terhadap tersangka itu sendiri, melakukan pendalaman ulang, penelitian terhadap beberapa alat bukti. Diperkuat, kami kemarin melakukan rekonstruksi yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan gelar perkara malam harinya. Yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut kami melibatkan ahli pidana, kemudian dari ahli kedokteran forensik juga kami libatkan, dan ahli dari komputer forensik kami libatkan. Yang mana dari hasil gelar perkara tersebut dapat disimpulkan adanya sebuah keyakinan penyidik, adanya peristiwa menghilangkan, tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dan atau penganiayaan.
Sehingga disepakati terhadap GR kami terapkan pasal Premier 338 KUHP subsidiar 351 ayat 3 KUHP. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sementara itu, keluarga korban Dini Sera Afrianti di Sukabumi, Jawa Barat mengaku kecewa dan sedih atas putusan vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Keluarga akan berkoordinasi dengan kuasa hukum untuk mengambil langkah hukum selanjutnya. Pihak keluarga akan berkoordinasi dengan kuasa hukum untuk mengambil langkah selanjutnya karena hasil putusan sidang di Pengadilan Negeri Surabaya sangat tidak memuaskan. Keluarga juga kaget hakim yang pada saat itu memimpin sidang, yakni Hakim Ketua Erin Tuah Damanik dengan Hakim Anggota Heru Hanindyo dan Mangapul bisa memberikan putusan yang dianggap tidak adil bagi keluarga korban. Pasalnya dalam peristiwa yang terjadi tahun lalu ini, terdakwa yang merupakan kekasih korban melakukan penganiayaan hingga tewas. Sebelumnya keluarga mendapat kabar tuntutan terdakwa diancam 12 tahun penjara. Namun dalam hasil putusan Pengadilan Negeri Surabaya memberikan vonis bebas. Korban meninggalkan seorang anak laki-laki yang kini berusia 13 tahun. Korban meninggalkan kampung halamannya sejak anak sematawayangnya berusia 4 bulan untuk mencari pekerjaan. Oke, mengapa dulu? Menau ya, nggak tahu menau ini itu gitu kan. Tahu-tahu udah nggak ada, tahu-tahu udah dibebasin. Tadinya kan mau 12 tahun ya, sekarang udah tahu-tahu udah dapat kabar udah mau bebas, udah bebas malah. Kami sekeluarga sangat sedih, sangat kecewa dengan keputusan Pak Hakim sama Pak Jaksa. Dari keluarga korban tetap berharap agar JPU melanjutkan proses hukumnya, yakni melakukan upaya banding atau upaya kasasi terhadap putusan itu sehingga keadilan terhadap korban ini tetap bisa diperjuangkan, dan kami berharap nanti majelis hakim yang memeriksa di tingkat selanjutnya memutus dengan seadil-adilnya, mengedepankan hak-hak dan keadilan daripada korban. Yang kedua, kami sebagai kuasa hukum juga akan melakukan laporan kepada Badan Pengawas Hakim di Mahkamah Agung terhadap putusan yang ada di PN Surabaya ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Gregorius Ronald Tanur, anak mantan anggota DPR RI dari dakwaan pembunuhan dan penganiayaan hingga menewaskan Dini Sera Afrianti. Keputusan ini menuai kritik dari banyak pihak. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Vonis bebas untuk terdakwa Gregorius Ronald Tanur dibacakan Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik di Pengadilan Negeri Surabaya. Terdakwa pembunuhan Dini Sera Afriani itu bernafas lega karena hakim memutuskan dirinya bebas dari dakwaan pembunuhan. Ronald yang merupakan anak Edward Tanur, ex-anggota DPR RI ini, dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban. Menanggapi vonis bebas ini, terdakwa Ronald Tanur sambil menangis menyatakan bahwa putusan hakim sudah cukup adil. Mas, dengan bebas ini mas dirugikan atau gimana mas? Sudah ditahan dari anak. Oh nyerah sih po, mas. Ada upaya hukum. Ini kan gimana mas mau ke apa lagi? Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Ya, Tuhan. Kan sudah ditahan berapa lama? Sudah ditahan begitu lama. Ada mungkin upaya hukum melakukan gugatan. Kenapa? Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gregorius Ronald Tanur selama 12 tahun penjara atas kematian Dini Sera Afriani. Dini tewas usai berkencan bersama Gregorius Ronald Tanur di salah satu tempat hiburan malam yang ada di Lokasantri, Surabaya pada Rabu malam 4 Oktober 2023. Dalam kasus kematian Dini, gelagat aneh ditunjukkan oleh Gregorius Ronald Tanur. Dimulai dari bantahan mengenal korban hingga akhirnya menangis saat mengetahui korban sudah tidak bernyawa.
Dalam video amatir, terlihat korban sekaligus kekasih Ronald Tanur, Dini Afrianti, tergeletak di parkiran basement salah satu mal Surabaya. Sejumlah petugas keamanan mal sempat menanyakan kondisi korban kepada pelaku Ronald Tanur. Namun Ronald membantah mengenal Dini dan mengatakan korban menghalangi mobilnya saat akan lewat. Dalam rekaman CCTV tampak pula raut wajah Ronald yang terlihat santai meskipun melihat Dini dalam kondisi lemas dan tidak berdaya di kursi roda. Kepanikan dan tangisan Ronald Tanur baru terlihat saat mengetahui Dini sudah meninggal dunia. Pelaku sempat menekan dada korban untuk mencoba membantu dengan nafas buatan, namun tragis, nyawa Dini tak tertolong. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rudianto Hasundungan, Metro TV. Sementara itu, kuasa hukum keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti menilai banyak kejanggalan dalam putusan bebas Ronald Tanur. Hal ini dikatakan Dimas Yemahura Alfarauk, kuasa hukum keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti. Menurut Dimas, putusan bebas itu sangat menyakiti keluarga korban. Kuasa hukum keluarga korban menilai ada kejanggalan dalam putusan majelis hakim. Majelis hakim dinilai melakukan intervensi terhadap para saksi yang dihadirkan. Selain itu, majelis hakim juga dinilai mengabaikan bukti-bukti yang memberatkan terdakwa Ronald Tanur. Ironisnya, korban yang terbukti banyak luka justru dinilai hakim meninggal akibat penyakit lambung. Kuasa hukum meminta Mahkamah Agung untuk memeriksa 3 majelis hakim yang diduga menerima suap dalam kasus ini. KPK juga diminta turun tangan untuk memeriksa dugaan suap itu. Dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang dipimpin oleh adalah terkait dengan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara almarhum Dini Sera Afrianti. Kami juga memiliki catatan-catatan, yakni tentang pertimbangan almarhum Dini Sera Afrianti meninggal karena sakit lambung. Seperti yang dikatakan oleh hakim di dalam salah satu pertimbangan yang kami dengar dalam pembacaan putusan kemarin. Ini sangat aneh. Karena apa? Hakim menggunakan asumsi pribadinya tanpa melihat alat-alat bukti dan saksi-saksi yang sudah diterangkan oleh jaksa. Kejaksaan Agung angkat bicara terkait putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan terhadap kekasihnya. Kejaksaan Agung mendorong jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasasi atas vonis bebas anak mantan anggota DPR itu. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan majelis hakim dalam memutus perkara penganiayaan yang dilakukan Ronald Tanur sumir dan tidak berdasarkan fakta hukum di persidangan. Harli menyebut salah satu fakta hukum di persidangan yang tidak dipertimbangkan adalah bukti CCTV yang menampilkan tindakan penindasan kepada korban. Namun tidak dinilai oleh hakim hanya karena tidak ada saksi saat kejadian. Harli juga mempertanyakan alasan pembebasan tanpa syarat Ronald karena pertimbangan niat baik yang dilakukan Ronald untuk mengantar korban ke rumah sakit. Mas Ronald. Nah, itu sekarang yang sedang kami tunggu karena kan baru kemarin kan. Nah, jadi masa-masa pikir sebenarnya masa pikir-pikir ini ada 7 hari dan kita sedang menunggu salinan putusannya dan segera ini kita sudah perintahkan supaya jaksa penuntut umum di sana di Kejari Surabaya segera mengajukan upaya hukum kasasi itu ya. Kalau niat baik berarti perbuatannya ada. Ya kan? Nah, logika hukumnya kan begitu. Nah, kalau niat baik yang dijadikan dasar sebagai dasar pembebasan berarti ada perbuatan dari pelaku. Seharusnya ini bukan membebaskan tapi ini menjadi alasan meringankan. Karena walaupun dia melakukan kejahatan, tapi ada niat baiknya. Nah, jadi bukan membebaskan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya, ini benar-benar kurang ajar lah istilahnya. Sudah kelewatan ini. Ya, Pak Asep ya, Kang Asep ya. Kita nggak usah, nggak usah ragu-ragu lagi, Kang Asep. Ini memang benar-benar kurang aja sudah kelewatan. Ya, publik marah, wajar publik marah ya, apalagi ini soal kemanusiaan, ya, terutama pengacaranya kalau bisa ikut hadir. Ya, siapa? Oke, Pak Habibur Rahman, apa kemudian tepatnya yang akan ingin dari Komisi 3 ataupun DPR gali? Ya, saya pikir ya
harus kalau digali kan soal informasinya sudah lengkap. Nih saya dengan Pak Sahroni nih ya, Bro. Ya kita lagi bahas yang soal apa namanya kasus Dini di Surabaya tuh, brother. Nah kita undang RDPU ya, RDPU hari Senin ya, hari Senin atau Selasa ya. Iya, ini udah benar-benar sangat tidak adil nih. Ya saya dengan Pak Sahroni nih, teman-teman. Oke, baik. Ya. Oke, hari Senin ya, nanti keluarga lawyer korban kalau boleh ikut hadir ya, jadi lebih ya. Oke. Oke ya. Berarti brother. akan dipantau Oke, terus seperti itu ya Pak Habibur Rahman mengenai perkembangan kasus jadi ini. Gini, Mbak. Ya. Ya, ini benar-benar kurang ajar lah istilahnya. Sudah kelewatan ini. Ya Pak Asep ya, Kang Asep ya. Kita nggak usah apa namanya, nggak usah ragu-ragu lagi Kang Asep. Ini memang benar-benar kurang aja, sudah kelewatan. Ya, publik marah, wajar publik marah. Ya, apalagi ini soal kemanusiaan. Saya pikir ya, ini kita harus bersatu dari di kasus ini kita bongkar rame-rame. Gampang sekali kok, gitu. Gampang sekali kita menilai peristiwa ini. CCTV zaman sekarang teknologi sudah sangat maju, ya. Kemudian handphone dan lain sebagainya sudah sangat-sangat maju teknologi untuk dilacak ya, untuk ditelusuri dengan teknologi yang ada. Dan itu saya pikir sudah dikerjakan kepolisian dan kejaksaan. Ada lagi yang namanya visum et repertum. Ya, pemeriksaan secara medis yang tadi dikatakan karena kekerasan bukan karena alkohol. Mana ada orang mati karena alkohol? Itu aneh aja. Tiap hari orang minum alkohol nggak ada orang mati, apalagi orang yang segar bugar ya kan. Artinya juga nggak ada karena meninggal karena lambung, Pak. Iya, iya makanya ini sudah benar-benar kelewatan. Saya pikir harus dicari, harus dicek juga itu handphonenya hakim. Ya, CCTV terkait hakim ada nggak apa namanya transaksi di balik peristiwa ini? Harus dicek. Ya. Saya akan bergeser ke Kang Asep terlebih dahulu kembali pada perkaranya dengan melihat tuntutan jaksa. Kang Asep, JPU kan menuntut 12 tahun penjara, kemudian hakim dengan segala pertimbangannya kemudian memvonis bebas. Tapi kita lihat juga ini dakwaan kan sebenarnya tidak hanya pembunuhan tapi berlapis, ada juga penganiayaan, tapi semuanya tidak terbukti, Kang Asep. Ya, kan sekali lagi hak hakim menjatuhkan kamu bebas, lapas, tewas, apapun haknya. Cuma tadi kan pertimbangannya yang harus jelas ya. Yang saya sebelumnya terima kasih kepada wakil rakyat Pak Habibur Rahman, Pak Sahroni. Nah itulah wakil rakyat yang menimbulkan ketika menarik perhatian publik, ada ketidakadilan kan. Nah kemudian mereka mengajak untuk mengawal perkara ini. Nah perkara ini kan sederhana, tadi kata kamu tuh ya sangat-sangat sederhana pembuktiannya. Kok perkara ini bisa bebas? Ya minimal kalau nggak ada pembunuhan lah, penganiayaan. Kan dia tadi saya katakan dia dari mulai tempat hiburan sampai ke apartemen kan bareng terus sama pacarnya, nggak sama orang lain. Ya ketika sama orang lain, ketika ada bekas lindasan, ketika ada visum, itu kan visum itu akta surat dan suratnya betulnya akta otentik. Akta otentik itu menyatakan bahwa itu bukti sempurna kecuali dibuktikan sebaliknya. Artinya harus percaya terhadap visum et repertum. Ada luka karena benda tumpul tadi kan. Kan selama itu benda tumpulnya apa? Kan lucu tiba-tiba hakim menyimpulkan dari mana hakim jadi dokter gitu kan. Bahwa itu karena lambung gitu kan. Loh, lambungnya kan karena benda tumpul karena surat. Nah, sekarang hakim menyimpulkannya dari mana? Itu jadi persoalan sederhana kan saya bilang. Ya ini yang saya bingung terus dari tadi gitu kan. Maka saya bilang tadi awal ya, kali hakimnya butuh hiburan mungkin kan, atau ya kita paham lah gitu kan. Cuman sayang ya keluarga Bu Hanesem dari Sukabumi, dari kampung saya ini kan cuma bisa jualan apem doang gitu sama pala ya gitu. Ternyata ya kita paham lah gitu kan. Nah maka saya senang ketika Pak Habibur Rahman sebagai wakil rakyat mengundang RDP ya biar faktanya diungkap, bukan kita mencapar urusan perkara ya. Sekali lagi ini udah milik publik ya, siapapun termasuk anggota DPR Komisi 3 supaya tahu kalau ini perkara didiamkan, tidak diikuti, apalagi tidak dievaluasi, kalau istilah kami di kampus tidak dianotasi, tidak dieksaminasi. Dan eksaminasi sederhana kita kan. Nah nanti akan terjadi ya di hiburan itu, Mahkamah Agung lagi musim liburan, diskon sama pengurangan semua itu jangan sampai terjadi. Komisi 3 kan pengawas ya, walaupun kaitan tidak bukan dengan teknis, tapi perlu ya titik tolaknya. Kenapa perkara yang sangat sederhana, simple ini kok bisa bebasnya? Ya bahasa hukumnya gini, ini all for the game it fair. Pertimbangannya
nggak sempurna, kurang. Ketika kurang, maka nanti KUHP 253 itu di Mahkamah Agung harus dikawasi terus. Jangan sampai hak kasasinya nanti juga mengabulkan juga, gitu kan? Artinya ya menguat kasasi itu harus putar memorinya. Oke, baik Kang Asep, kita tunggu saja bagaimana langkah selanjutnya yang akan diambil oleh keluarga dan langkah dari kejaksaan juga akan seperti apa. Kita tunggu bersama. Terima kasih Kang Asep, Pak Habibur Rahman dan juga Mbak Sakinah telah bergabung dan berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan pendidikan dan hak-hak serta martabatnya. Tampak lega, Gregorius Ronald Tanur terdakwa pembunuh Dini Sera Afriyanti tidak berhenti tersenyum ketika keluar dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Musababnya, Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik bersama 2 hakim anggota Mangapul dan Heru Hanindyo memutuskan terdakwa Ronald Tanur bebas dari segala dakwaan dan menyatakan Tanur tidak bersalah atas kematian kekasihnya Dini Sera Afriyanti. Pertimbangan hakim diantaranya karena terdakwa masih ada upaya membantu korban ke rumah sakit. Padahal ketika itu Ronald dihentikan oleh security apartemen dan diminta untuk membawa korban ke rumah sakit. Setelah dihentikan oleh security, korban tersangka GRT memasukkan korban ke dalam bagasi mobil. Apakah itu perlakuan yang manusiawi? Apakah itu ada iktikat untuk menolong? Jika ingin menolong, kenapa harus dimasukkan ke dalam bagasi atau bagian mobil Toyota Innova Reborn dari tersangka? Kemudian tersangka tidak langsung membawa korban ke rumah sakit, melainkan membawa korban ini ke apartemen yang diturunkan dari mobil kemudian ditinggal di lobi, dan tersangka ke atas mengambil barang-barangnya kemudian kembali ke mobil meninggalkan korban di lobi yang kemudian dihentikan oleh security apartemen. Dan oleh security apartemen tersangka dibawa masuk lagi ke bagian office apartemen, ditemui oleh pengelola apartemen dan diminta untuk mengantarkan ke rumah sakit. Artinya yang meminta mengantarkan korban ke rumah sakit bukan tersangka, tapi security apartemen dan pengelola apartemen. Dibuktikan korban diantar ke rumah sakit didampingi oleh security apartemen dan pengelola apartemen. Kuasa hukum keluarga Dini pun meminta Mahkamah Agung, Komisi Yudisial hingga KPK untuk memeriksa 3 majelis hakim yang membebaskan putra dari ex-anggota DPR fraksi PKB Edward Tanur ini. Kita melihat kondisi fisik dari korban di sini terdapat luka memar, tergeletak di basement dari Black Hole Surabaya. Di sini terdapat banyak luka memar, bahkan bekas ban di lengan daripada korban. Bagaimana orang yang mengalami kekerasan seperti ini bisa meninggal dikatakan hanya sakit lambung dalam pertimbangan hakim? Kami akan melaporkan 3 majelis hakim ini kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan serangkaian pemeriksaan, investigasi dan penindakan terhadap 3 majelis hakim ini jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lain. Kejaksaan Negeri Surabaya juga akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Soal putusan majelis hakim yang menyebut korban meninggal dunia karena alkohol di lambung, Kejari Surabaya mengatakan bukti visum menyatakan ada luka pada organ hati korban akibat kekerasan benda tumpul, serta bukti korban dilindas mobil oleh Ronald Tanur. Kami menyatakan akan melakukan langkah upaya hukum yaitu berupa kasasi. Nah, tentunya nanti akan kami lakukan langkah ini mengingat jangka waktunya itu adalah kurang lebih 14 hari ya. Tapi kami langsung menyatakan pada hari ini akan melakukan kasasi, melakukan langkah-langkah tersebut. Dalam video amatir terlihat korban sekaligus kekasih Ronald Tanur, Dini Afriyanti, tergeletak di parkiran salah satu mal di Surabaya. Sejumlah petugas keamanan mal sempat menanyakan kondisi korban kepada Ronald. Namun Ronald membantah mengenal Dini dan mengatakan korban menghalangi mobilnya saat akan lewat. Dalam rekaman CCTV ini tampak raut wajah Ronald yang santai meski melihat Dini dalam kondisi lemas tidak berdaya di kursi roda. Kepanikan dan tangisan Ronald Tanur baru terlihat saat mengetahui Dini sudah meninggal dunia. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.
Komisi Yudisial menerjunkan tim investigasi untuk mendalami dugaan pelanggaran etik Hakim Pengadilan Negeri Surabaya buntut vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti. Dan itu disampaikan oleh juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar di Gedung Komisi Yudisial Jakarta. Mukti menyebut adanya polemik atas vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan kekasihnya. KY menggunakan hak inisiatifnya untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. KY juga mempersilahkan kepada publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim jika ada bukti-bukti pendukung. Tim investigasi yang diterjunkan nantinya akan bekerja mendalami vonis bebas dengan memeriksa hakim. Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walaupun KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kejaksaan Agung menilai putusan Majelis Hakim PN Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur di kasus pembunuhan dan penganiayaan terhadap Dini Sera Afrianti sangat janggal. Majelis Hakim dinilai mengesampingkan bukti-bukti di lapangan seperti CCTV yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Ada visum et repertum yang menjelaskan kematian korban karena ada unsur kekerasan. Nah, sementara hakim lebih mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini tidak ada saksi yang melihat secara langsung. Ya, tidak ada saksi yang melihat secara langsung. Nah, kemudian menyatakan bahwa itu lebih disebabkan matinya korban karena faktor alkohol. Nah, padahal kalau kita ketahui sendiri, alkohol kan tidak serta-merta bisa mematikan kalau tidak ada pemicunya. Nah, itu. Nah, ini kami lihat bahwa hakim dalam melihat ini tidak secara holistik. Ya, fakta-fakta persidangan ini tidak secara holistik. Nah, di dalam hukum pidana sebenarnya ada yang disebut dengan cutting bewis dalam konteks pembuktian. Kalaupun misalnya hakim hanya melihat dari sisi saksi saja yang tidak ada, seharusnya bisa menggunakan prinsip cutting bewis ini. Apa cutting bewis itu? Berarti kita semacam mengumpulkan fajel-fajel menjadi satu gambaran yang utuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sementara itu keluarga korban Dini Sera Afrianti di Sukabumi, Jawa Barat mengaku kecewa atas putusan vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Keluarga menilai putusan itu sangat tidak adil. Keluarga korban Dini Sera Afrianti yang tinggal di Kampung Gunung Guruh, Girang, Desa Babakan, Sukabumi diselimuti rasa kecewa dan sedih pasca vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur, pelaku penganiayaan hingga tewas terhadap Dini Sera Afrianti. Keluarga juga mengaku kaget Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan yang dinilai sangat tidak adil. Pasalnya terdakwa yang merupakan kekasih korban melakukan penganiayaan hingga Dini tewas pada tahun 2023 lalu. Korban meninggalkan seorang anak laki-laki yang kini berusia 13 tahun. Korban merantau dari kampung halamannya sejak sang anak masih berusia 4 bulan untuk mencari pekerjaan. Sangat kecewa, keluarga sangat sedih dengan keputusan itu. Ya, sebisa mungkin ya diperjuangkan lagi. Soalnya kan kalau keluarga nggak tahu menau ya, nggak tahu menau ini itu gitu kan. Tahu-tahu udah dibebasin. Tadinya kan mau 12 tahun ya. Sekarang udah tahu-tahu udah dapat kabar udah mau bebas, udah bebas malah. Kami sekeluarga sangat sedih, sangat kecewa dengan keputusan Pak Hakim sama Pak Jaksa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.
Sejumlah elemen lembaga bantuan hukum yang tergabung dalam tim advokasi buruh peduli anak negeri mendesak Komisi Yudisial hingga KPK turun tangan memeriksa majelis hakim yang membebaskan Ronald Tanur. Para praktisi hukum di Surabaya menggelar diskusi tentang putusan bebas terdakwa Ronald Tanur dalam perkara pembunuhan dengan korban Dini Sera Afrianti di Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka menyebut vonis tersebut aneh dan di luar nalar. Karena itu sejumlah elemen bantuan hukum dan kuasa hukum korban mendesak Komisi Yudisial, Mahkamah Agung hingga KPK untuk turun tangan memeriksa majelis hakim. Mas Ronald. Melakukan upaya-upaya hukum seperti melakukan pengaduan kepada Komisi Yudisial dan Badan Pengawas di Mahkamah Agung. Atau kalau bisa kita bisa melakukan upaya untuk pengaduan ke KPK apabila memang ada indikasi suap atau tindak pidana korupsi, maka kita meminta agar KPK menindak tegas. Sementara itu, kuasa hukum Ronald Tanur menyebut bahwa majelis hakim sudah bertindak berdasarkan hati nurani karena dalam persidangan tidak ada bukti penganiayaan. Ya tentunya kita terima kasih hakim masih punya hati nurani untuk bisa mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Memang faktanya dari awal kejadian ini tidak ada satupun orang yang tahu, yang melihat peristiwa. Kalau itu ada kejadian pembunuhan atau penganiayaan, itu tidak ada yang tahu. Termasuk CCTV? CCTV pun itu yang ada kan tidak ada menjelaskan bahwa dia itu terlindas atau dia ditabrak, tidak ada. Gambarnya kan dia hanya mobil yang lewat saja. Tidak ada. Jadi CCTV yang dianggap sebagai petunjuk itu pun juga dia menggambarkan mana ada korban terlindas, mana tertabrak juga tidak ada. Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Surabaya Jumat kemarin. Dugaan sementara ketiganya menjalani pemeriksaan terkait dengan vonis bebas yang diberikannya kepada anak mantan anggota DPR RI tersebut. 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur, anak politisi Partai Kebangkitan Bangsa yang didakwa atas kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti, tampak mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Surabaya di Jalan Sumatera, Kota Surabaya pada Jumat 26 Juli 2024. Saat bertemu awak media di areal Pengadilan Tinggi Surabaya, Erintuah Damanik sebagai Hakim Ketua, serta Heri Hanindyo dan Mangapul sebagai anggota Majelis Hakim yang menyidangkan kasus Ronald Tanur memilih tak berkomentar terkait maksud kedatangannya ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Hakim Ketua, Erintuah Damanik mengaku kedatangannya kali ini hanya sekedar untuk bersilaturahmi dan tidak membahas kasus vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur. Humas ya, silakan bicara. Kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Dalam rangka apa Pak? Iya, namanya silaturahmi aja. Oh, silaturahmi ya Pak ya? Oh, ini karena PT itu teman saya satu angkatan. Oh. Pak, terkait putusan kemarin tuh gimana? Tanya ke Humas. Oke, siap. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Humas Pengadilan Tinggi Surabaya Bambang Kustopo. Pihaknya membantah jika kedatangan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ada kaitannya dengan vonis kontroversial bebasnya terdakwa Ronald Tanur. Humas PT Surabaya menegaskan jika sejumlah hakim dari Pengadilan Negeri di wilayah kerja Pengadilan Tinggi Surabaya juga hadir ke PT Surabaya, tak hanya ketiga hakim dari PN Surabaya. Hal ini guna membahas acara wisuda Purna Bakti yang akan digelar di lingkungan PT Surabaya. Kami belum bisa memeriksa, belum bisa memeriksa. Karena memang kan harus ada ini ya, penugasan untuk meriksa dari mana pun. Kami tidak meriksa. Kalau toh hakim pengadilan negeri datang ke pengadilan tinggi adalah sudah biasa. Dari pengadilan negeri manapun. Apalagi ini artinya mau ada tamu. Sementara itu, Komisi Yudisial bakal menerjunkan tim investigasi untuk mendalami dugaan pelanggaran etik yang dilakukan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya
buntut pemberian vonis bebas kepada terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Gregorius Ronald Tanur. KY bakal menggunakan hak inisiatifnya untuk memeriksa 3 hakim yang mengadili kasus pembunuhan Ronald Tanur. Komisi Yudisial sangat memahami apabila akhirnya timbul gejolak karena dinilai putusan tersebut mencederai rasa keadilan. Namun karena belum ada laporan ke Komisi Yudisial, sedangkan putusan ini menimbulkan perhatian publik, maka Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walaupun KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pada sidang vonis yang digelar pada 24 Juli lalu, Ketua Majelis Hakim PN Surabaya memvonis bebas Ronald Tanur, meski sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut 12 tahun penjara bagi Ronald. Vonis bebas diberikan karena Majelis Hakim menilai terdakwa Ronald tak terbukti membunuh kekasihnya Dini Sera Afrianti dan menyebut Dini meninggal dunia karena mengonsumsi alkohol. Dari Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, berbagai elemen masyarakat terus bereaksi atas vonis bebas Ronald Tanur dalam perkara penganiayaan hingga tewasnya Dini Sera Afrianti. Selain menggelar aksi, masyarakat juga mengirimkan berbagai karangan bunga yang berisi kecaman dan sindiran terhadap Hakim Erintuah Damanik. Karangan bunga dari berbagai elemen masyarakat terus berdatangan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengecam vonis bebas Ronald Tanur dalam perkara penganiayaan dan pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Belasan karangan bunga bernada sindiran dan kecaman sengaja ditujukan kepada Hakim Erintuah Damanik yang dinilai telah menciderai keadilan. Salah satu warga Surabaya yang juga mengirimkan karangan bunga menyebut putusan Hakim Erintuah Damanik telah melukai hati masyarakat dan keluarga korban. Sebab dengan bukti-bukti yang ada, hakim dengan entengnya membebaskan terdakwa pembunuhan. Warga juga meminta agar Mahkamah Agung menganulir putusan dari Hakim Erintuah serta memeriksa seluruh majelis hakim. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Surabaya telah secara resmi mengajukan kasasi atas vonis bebas Ronald Tanur ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Jaksa Kejaksaan Negeri Surabaya Senin pagi secara resmi telah mengajukan kasasi atas vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Pengajuan kasasi dilakukan oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Surabaya Ahmad Muzaki di ruang pelayanan terpadu 1 pintu Pengadilan Negeri Surabaya. Jaksa melakukan pengisian formulir permohonan upaya hukum kasasi atas kasus pembunuhan dan penganiayaan atas terdakwa Ronald Tanur. Pengajuan kasasi pada hari ke-12 pasca vonis bebas Ronald Tanur ini sudah sesuai aturan, yakni permohonan kasasi dapat dilakukan dalam tenggat waktu 14 hari setelah putusan atau penetapan pengadilan. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya menyebut pendaftaran kasasi atas vonis bebas Ronald Tanur yang dilakukan pada hari ke-12 setelah putusan merupakan strategi Kejari untuk membuat memori kasasi yang maksimal. Pendaftaran kasasi bener Pak? Pendaftaran kasasi. Iya, terkait vonis bebas Ronald Tanur Pak ya? Nanti kasih intel Pak. Nanti lewat kasih intel aja ya. Oke. Bisa ditunjukkan Pak buktinya Pak? Belum ini masih permohonan. Belum ada resmi. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Aliansi Justice for Dini Sera Afrianti yang dipimpin anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka Senin siang mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pengawalan kasus ini sebagai perlawanan atas ketidakadilan hingga janggalnya vonis bebas yang diberikan hakim kepada Ronald Tanur.
Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka dan tim Aliansi Justice for Dini Sera menggelar audiensi bersama Kejati, Jawa Timur. Menurut Rieke, putusan bebas Ronald Tanur harus dikawal dan perlu dukungan semua pihak agar proses kasasi selesai dan ingkrah. Sebab kasus ini terindikasi kuat merupakan kejahatan yang luar biasa, namun Ronald Tanur malah mendapat putusan bebas murni dengan mengabaikan bukti-bukti di persidangan. Selain itu, Rieke menilai pengawalan kasus penganiayaan dan pembunuhan oleh Ronald Tanur ini sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dalam penegakan hukum. Kenapa saya datang ke sini? Karena memang ini bagian dari pengawalan kami Aliansi Justice for Dini Sera untuk komitmen kami ini bukan sekedar untuk rame udah selesai, enggak. Karena kalau sampai dari proses kasasi ini lalu kemudian segala hasil analisis yang dimiliki kejaksaan itu sudah cukup kuat sebetulnya, dibantu CCTV, dibantu visum et repertum, lalu kemudian nanti putusan kasasi dan kemudian sekarang Komisi Yudisial sudah turun membentuk tim, sudah datang saya dengar kabarnya ke Surabaya untuk menyelidiki 3 orang hakim. Kemudian juga Mahkamah Agung sudah dilaporkan dan berjanji akan juga merespon melakukan pengawasan. Karena ini bukan hanya sekedar tentang terdakwa yang bernama Gregorius Ronald Tanur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, setelah mengajukan kasasi atas vonis bebas Ronald Tanur ke Mahkamah Agung, Kejari Surabaya juga akan mengajukan permohonan pencekalan agar Ronald Tanur tidak pergi ke luar negeri. Pihak keluarga Dini Sera Afrianti berharap hasil kasasi nantinya bisa memberikan rasa keadilan kepada korban. Setelah mengajukan kasasi atas vonis bebas Ronald Tanur ke Mahkamah Agung, Kejari Surabaya juga mengajukan permohonan pencekalan agar Ronald Tanur tidak pergi ke luar negeri. Permohonan pencekalan dilakukan karena saat ini Ronald Tanur sudah bebas dari penjara sehingga memungkinkan bepergian ke luar negeri. Kasintel Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana menyatakan proses pengajuan pencekalan terhadap Ronald Tanur akan dilakukan secepat mungkin, meskipun ada beberapa tahapan administrasi yang harus dilalui. Untuk jangka tanggal ini tentunya nanti kami layangkan secara segera mungkin. Hari ini Mas, rencananya akan kami langsung layangkan supaya nanti juga yang bersangkutan atau Gregorius Ronald Tanur ini bisa kita lakukan monitor supaya yang bersangkutan tidak bepergian ke luar negeri. Keluarga korban Dini Sera Afrianti di Sukabumi, Jawa Barat menyambut baik pengajuan kasasi oleh Kejari Surabaya ke Mahkamah Agung. Keluarga korban berharap hasil kasasi akan memberikan rasa keadilan bagi korban. Kami melakukan ziarah kubur ke makam kakak almarhum Teh Dini sama ke makam almarhum ibu dan melakukan doa bersama agar proses kasasi ini berjalan dengan lancar dan kasusnya segera selesai dan keluarga segera mendapatkan keadilan. Sementara itu, Aliansi Justice for Dini Sera Afrianti yang dipimpin anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk mengawal proses kasasi perkara penganiayaan dan pembunuhan oleh Ronald Tanur. Rieke menilai pengawalan kasus penganiayaan dan pembunuhan oleh Ronald Tanur ini sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dalam penegakan hukum. Kenapa saya datang ke sini? Karena memang ini bagian dari pengawalan kami Aliansi Justice for Dini Sera untuk komitmen kami ini bukan sekedar untuk rame udah selesai, enggak. Karena kalau sampai dari proses kasasi ini lalu kemudian segala hasil analisis yang dimiliki kejaksaan itu sudah cukup kuat sebetulnya, dibantu CCTV, dibantu visum et repertum, lalu kemudian nanti putusan kasasi dan kemudian sekarang Komisi Yudisial sudah turun membentuk tim, sudah datang saya dengar kabarnya ke Surabaya untuk menyelidiki 3 orang hakim. Kemudian juga Mahkamah Agung sudah dilaporkan
dan berjanji akan juga merespon melakukan pengawasan karena ini bukan hanya sekedar tentang terdakwa yang bernama Gregorius Ronald Tanur. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas Ronald Tanur dalam perkara penganiayaan dan pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini memantik protes masyarakat, termasuk munculnya aksi pengiriman karangan bunga berisi kecaman ke Pengadilan Negeri Surabaya. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda menyaksikan Headline News pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemirsa menindaklanjuti dugaan pelanggaran terhadap ketiga majelis hakim yang menangani kasus Ronald Tanur. Komisi Yudisial akan memeriksa pelapor yakni keluarga almarhum Dini. KY berencana untuk memanggil keluarga almarhum Dini, korban yang diduga tewas karena dianiaya oleh Ronald Tanur, tersangka yang divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Pemanggilan keluarga korban akan dilakukan dalam waktu dekat. Ini merupakan langkah dari Komisi Yudisial untuk mengusut dan menyelesaikan perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan vonis bebas terhadap tersangka Ronald Tanur dalam kasus kematian Dini. Investigasi dan penanganan laporan terus berjalan dan sudah mendapatkan tambahan-tambahan informasi yang kemudian kita bisa lakukan tahap selanjutnya, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan pihak-pihak terkait, dan terakhir nanti dengan majelis hakim. Bahwa jadwal pemeriksaan akan dilakukan sesegera mungkin. Untuk pelapor ini dalam waktu 1-2 hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.